mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Haleluya. Apa kabarnya saudaraku hari ini? Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Saya undang semua saudara untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami dan napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Dan di hari Paskah ini kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penerus kami hidup. Kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan saudaraku, kita masuk ke dalam penyembahan kita. Puji
bersyukur Tuhan buat pagi yang cerah ini, terutama buat nafas kehidupan yang masih Kau hembuskan kepada kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang pada saat hari ini, memberi hormat atas apa yang telah Kau lakukan kepada kami. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Engkau telah disalibkan untuk menebus dosa kami. Mungkin kami secara manusia tidak akan bisa Tuhan menahan sakit, menahankan pilu, mengangkat beban. Tapi Engkau Allah yang luar biasa. Darah-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau menebus dosa setiap kami Bapa. Tapi kami selalu melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran Bapa. Dengan apa kami membalas perbuatan-Mu Tuhan? Dengan kami datang saja pun kami tidak cukup Tuhan. Terkadang kami ingin pergi Tuhan, terkadang kami ingin lari Bapa. Tapi kami ingat akan pengorbanan-Mu yang telah mati di kayu salib Bapa. Dan Engkau menunjukkan kasih setia. Engkau bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kami Bapa. Kami sangat berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, inilah kami, setiap kami datang untuk memperingati hari kebangkitan dan hari kematian. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami, mentahirkan kami. Ampuni kami Bapa. Jikalau kami jauh Bapa, tarik kami Tuhan, dekap kami Tuhan, peluk kami Tuhan, tegur kami Bapa. Kami hanyalah manusia yang biasa Bapa. Kami tidak sempurna Bapa. Ini kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat yang sakit Engkau sembuhkan dengan darah-Mu Tuhan. Kalau dokter, segala dokter, apapun yang mereka minum obatnya Bapa, Kau memberkatinya. Yang lemah Kau kuatkan, yang berduka sekarang Tuhan Kau kuatkan. Kau buat kembali mereka tersenyum Bapa. Ini kami Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, melompat-lompat. Kita semua yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siap memuji nama Tuhan saudaraku? Kurang semangat. Siap memuji nama Tuhan saudaraku? Haleluya. Dia mati bagi
Kalau memang rindu sekali saya bisa masuk, dan saya bersyukur hari ini saya bisa datang melayani bersama saya yang paling kecil dari mana dia. Saya juga minta dia semuanya, aduh hari ini ayo temenin mama. Biasanya dia di Sumres, aturannya di Sumres dia melayani pagi ini. Tapi Tuhan menjadikan segala sesuatu baik dalam hidup kita. Amin. Ya, semua kenal kami ya. Semua kenal ya. Saya masih Mas Gabur Simanjuntak, masih mamanya Rakit, masih Ibu Glenn. Belum ada tambah, saya nggak tahu. Kalau tambah saya nggak tahu. Mana ada berhitung nggak, saya mau sampai beberapa kali ya. Saudara, saya teringat sebuah kisah yang sangat heboh beberapa tahun yang lalu. Itu semua orang banyak berkomentar, bahkan bukan hanya satu negara, tapi ada beberapa negara, bahkan kita ikut gerem dengarnya. Ada sebuah kejadian ketika seorang dokter yang berketurunan Vietnam itu harus digeret dari dalam pesawat. Karena apa, saudara? Waktu itu mereka naik ke United Airlines, pesawatnya udah penuh. Tapi tiba-tiba ada seorang staf dari pesawat ini harus menaiki pesawat ini. Kemudian pihak pesawat tanya, pihak penerbangan tanya, siapa yang rela berkorban untuk keluar dari pesawat ini, memberikan kursinya, kemudian memberikan kursinya ini tadi kepada staf daripada penerbangan ini. Saudara ditanya dengan kerelaan hati, siapa yang mau berkorban? Saat itu saudara gak ada yang berkorban, gak ada yang mau. Semuanya pada pengen cepat berangkat. Saudara, akhirnya pihak penerbangan mengambil suatu keputusan, pokoknya diambil secara random siapa yang harus dikeluarkan supaya bisa masuk staf daripada penerbangan ini. Akhirnya ada seorang dokter berasal dari Vietnam, keturunan Vietnam, ditarik paksa sampai, kalau kita lihat ada yang tahu itu ya ceritanya ya, sampai waktu itu ditarik sampai dia berdarah-darah, sampai dia kita nampak, waduh, sampai sebegitunya nariknya dipaksa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang pengorbanan. Hari ini kita mau peringati Jumat Agung, yang saya percaya Jumat Agung ini adalah sebuah perayaan. Kalau bagi saya pribadi, saya sebenarnya lebih menghargai perayaan Jumat Agung daripada Natal. Kenapa saya katakan ini pribadi ya, saya nggak tahu yang lain. Tapi saudara, kalau boleh dibilang Jumat Agung orang hanya merayakannya satu hari, itu pun belum tentu mau datang ibadah, benar? Coba Natal, sebulan sebelum Natal orang udah pada Natal, tanggal 1 bulan 12 orang udah pada Natal, benar? Bahkan setelah Natal pun masih ada lagi orang yang bernatal, benar kan? Bukan Katolik kan lewat Natal ya. Terus saya mikir-mikir, ini saya nih ya, saya nggak tahu sih saudara. Jadi Tuhan Yesus lahir, terus kemudian ketika dia itu kan berdoa
bicara tentang gimana supaya diberkati semangat orang, gimana supaya dapat mujizat, sembuh dari sakit, usaha bangun bisa berhasil. Enak. Tapi saudara, cerita tentang berkorban, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di zaman sekarang topik tentang pengorbanan untuk kita menuntut pengorbanan itu sangat susah. Apalagi zaman sekarang bahkan Alkitab mencatat di mana semua orang itu adalah orang yang lebih suka mementingkan diri sendiri. Maka saudara, ketika anak-anak kami dipanggil, diantarkan oleh keluarganya dalam keadaan hanya baju di badan, jangankan uang, datang pun udah diantar. Sekarang ada yang 3 tahun keluarganya gak datang. Maka ketika ada anak kami yang pertama itu, anaknya yang terpapar HIV tahun 2018, dengan segala upaya kami sudah kerjakan supaya anak ini gemuk, sehat, dan kami sangat bersukacita dengan anak ini. Maka ketika dia harus meninggal di rumah sakit ada mati, saudara, dan kami yang tahu apa yang harus kami korbankan untuk anak ini bisa hidup. Saya tahu bahwa ini anak saya, kebutuhannya hampir semua saya korbankan. Ini ada dia. Ini tadi aja saya mau kesini, ini dia protes sama saya. Bagaimana saya harus mengorbankan kebutuhan dari anak-anak saya untuk membesarkan mereka? Tapi saudara, ketika dia meninggal di dalam Tuhan, karena dia lagi mau masuk muslim, gak ada orang yang mau terima anak ini. Kemudian dia hampir dipakaikan hijab, mau dikirim ke Solo. Kemudian akhirnya dia, saya bilang, ayo sama Tuhan balik. Ayo ada mama yang terima kamu apa adanya, saya rangkul, saya peluk dia. Kami sayang, mama sayang sama aku. Tapi semua melakukan itu. Ketika dia meninggal, saudara, apakah ada yang bilang makasih dengan segala pengorbanan kami? Ada. Gak ada yang bilang makasih ya Mas Da, makasih ya untuk Elo dan yang lain-lain, tim saya dan bahkan anak saya Joshua ngajari piano dengan anak ini. Kita berharap bahwa sekalipun dia terpapar HIV, orang bilang mempunyai sekian, tapi dia bisa akan melayani Tuhan. Diajarkan, ada yang bilang makasih. Cerita tentang pengorbanan itu hal yang sangat susah di zaman sekarang. Kenapa? Setiap orang pada saat ini adalah mementingkan diri sendiri. Tapi saudara, cinta berkorban beda. Mungkin akan lebih enak kalau kita cerita ada pengorbanan ke orang yang kita kasih, benar? Saudara, contoh nih, saya lagi makan di komi, tiba-tiba anak saya ini pulang dari sekolah, ya, karena saya tidak pernah kasih jajan lagi, dia udah cari uang sendiri, saudara. 2 tahun dia jadi guru piano, cari uang sendiri, jadi saya nggak pernah kasih uang lagi sama dia. Jadi dia yang ngatur nomnya, jadi kadang dia pulang, turunkan sepeda motornya, dia pulang lari-lari, dia bilang, mama, sementara saya itu gak jarang makan, saudara, karena jam 4:30 saya udah bangun, jam 4 udah sangat teduh, 4:30 saya udah bangun, udah mulai berus lantai 1, karena saya percaya bahwa gak mungkin orang percayakan gedung 5 lantai kepada saya, kalau lantai 1 saya tidak bisa bikin berkilat, saudara. Jadi 4:30 saya bangun pel, lantai gitu luas itu rakit, sekolahnya saya udah pel, saya
datang. Itu tentu saya kasih, benar. Atau ada orang berkorban yang bilang gini, wih, ini tajir nih, ada duitnya. Kalau saya tolong dia, suatu saat pasti dia bisa balas nih. Bisa ya berkorban kering ya. Kita bisa berkorban karena kita tahu dia akan membalas perbuatan kita. Tapi saudara, saya mau bilang, yang dilakukan Tuhan Yesus bukan seperti itu. Kita dengar di hari ini. Yang dilakukan Tuhan Yesus bukan dia menuntut balasan. Bukan dia berkorban untuk orang-orang yang akan membalas semua kebaikan dia. Tapi dia berkorban untuk semua orang. Untuk semua orang yang menghujat dia, orang yang menangkap dia, orang yang memukuli dia, orang yang menghina dia, yang mengolok-olok dia, yang mencambuk dia, yang membuka bajunya. Dia berkorban untuk itu. Ayo kita buka ayatnya. Di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Jadi nanti ayatnya tetap ada di situ. Nanti kita akan baca pelan-pelan. Lukas 23 ya. Ayat 33 kita baca yuk sama-sama pelan-pelan. Ya, 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Terus Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang ayat 35. Orang-orang yang pemimpin-pemimpin mengejarnya, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Sampai situ dulu. Saudara, coba. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi saudara, penyaliban Tuhan Yesus itu ditonton oleh banyak orang. Apa yang kita tangkap dari 3 ayat ini? Ada satu, saudara ya, ini mungkin ayat yang udah kita baca setiap Jumat Agung. Tapi saya berharap ada sesuatu yang kita dapat setiap kita merenungkan, setiap kita memperingati hari bagaimana Tuhan Yesus di sana. Saudara, ada satu hal coba yang mau kita renungkan. Gimana sebenarnya Tuhan ini? Saudara, saya percaya nih, ketika kita tahu Tuhan Yesus, ketika kita mengenal Dia, ketika kita benar-benar mengerti jalan apa yang ditempuh oleh Tuhan Yesus untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita, saya percaya kita semua bisa melakukan apapun yang mungkin di luar daripada kekuatan kita. Ini saya buktikan sendiri, saudara. Orang sering bertanya kepada saya, ini saya kurang sehat, kenapa? Saudara, kami lagi bangun sekolah yang kedua ya di Kabung-Kabung. Itu perjalanannya hampir 2 jam, saudara, dari Rakit, dari Tanjung Mano. Itu kami naik pickup. Kenapa harus kami dirikan sekolah di sana, saudara? Karena memang Tuhan mau kami dirikan, bukan karena kami banyak uang, bukan karena ada uang kami, enggak, saudara. Tapi ternyata di sana semua itu kampungnya Muslim. Tapi sekarang semuanya Kristen. Saya 4 tahun lebih melayani di sana. Setiap bulan saya berangkat melayani. Nah, ternyata mereka di sana memberikan pesantren dan semua anak-anak mau mereka masukkan pesantren. Dan sekolah di sana, saudara, sampai 2 jam baru ada. Tapi belum buka hati kami di sekolah di sana. Saudara, ini nanti kami siap ibadah
berangkat ini ke Kampung-Kampung, kami mau pasang seng sendiri, saudara. Kami nurunkan bahan dan rakit, kami harus sudah ayah dulu masukkan ke pickup, kami turunkan di sana. Batu bata kami harus lansir karena perjalanan dari atas sampai ke bawah itu sangat curam, saudara. Batunya luar biasa, kapan-kapan saudara boleh pegang tempat pelayanan kami di sana. Saudara, banyak orang nanya kepada saya, nih anak saya kalau dia lagi nggak ngajar les, dia ikut. Kenapa, saudara? Kalau mau naik ke atas, kalau nggak ada isi orang di dalam pickup belakang, itu mobilnya nggak bisa naik karena tengah itu jauh, saudara. Saya pertama pergi ke sana, waktu begitu sampai di sana mau turun, semua kita teriak, panas serang, saudara. Tapi saya bersyukur sekali Tuhan kasih kesempatan saya melayani tempat itu. Saudara, kalau disuruh pilih mana melayani, Bu, Pak Jana telepon di Victory, yang baru hamba Tuhan di sana telepon. Si kamu, yang saya pilih mana? Saya akan pilih si kamu. Kenapa, saudara? Ke tempat ini banyak orang gampang datang, benar? Tapi ke sana, saudara, buat datang. Tapi saya 4 tahun lebih melayani di sana, dan saudara itu rumah di sana tuh masih pada tempat-tempat, saudara. Perkampungan bener. Di sana masih SMP menikah, jadi memang Tuhan utus kita, saudara, untuk jadi penerobos, membawa sesuatu perubahan. Ibu GBI udah berdiri berapa tahun di sana. Pak Iskam bilang ini sekolah, nggak ada sekolah anak-anak. Karena ada saudara yang nebeng dari pick-up kita mau ikut, wih, saya bingung. Kamu sekolah tiap hari, nggak, saya lucu. Nih, ini sedikit lari ya. Mungkin kemarin saya ketawa banget. Ini anak kelas berapa, nak? Kelas 5. Kelas 5 SD ya. Udah tahu dia baca, meja, karena kami jadi di belakang ya. Gak mungkin saya duduk ke depan, mau ada anak itu di belakang. Jadi saya harus ikutlah di belakang. Tetap berdiri di atas pick-up, saudara. Dia kelas 5, belum bisa membaca, saudara. Terus saya tanya, kenapa, nak? Saya tanya, kemarin ada juga yang ikut sama ibu, itu nggak sekolah? Enggak, Bu. Loh, kenapa enggak? Saya kan, Bu, kalau sekolah Senin, nanti Selasa Rabu belum tentu sekolah, Bu. Kenapa? Iyalah, Bu, tiap hari jalan jauh kali, 1,5 jam lebih, saudara. SD, anak-anak kecil, kita bayangin ya. Saya ingat, saya dulu juga gitu. Waktu kecil saya kan hidupnya di kampung, ya sampai umur 4 tahun waktu mama kandung saya lari, saya dikirim di toko-toko saya nganggur turbo, sekolahnya jauh, gak ada sepatu. Wah, luar biasa, saya teringat, saya dulu gini loh. Kalau sekarang masih bisa ada sempat nebeng ya, saya gak bisa nebeng dong. Terus saya tanya, udah bisa baca? Belum. Kelas 5, bentar lagi mau kelas 6. Iya, gak pernah jumpa guru. Kenapa? Gurunya datang Selasa, saya datang Selasa. Jadi dia Senin datang, gurunya kan gak datang. Dia Selasa gak datang, gurunya datang. Jadi saya bilang, oh jadi kalian tetap ada yang harga di sekolah ya? Dia tetap bingung. Saudara, kami harus bikin sekolah di sana. Dan saudara, saya dengan anak-anak saya, dengan tim, kami betul-betul turunkan batu bata. Di tangan saya terjepit batu bata nih. Karena kami harus turunkan dari atas batu bata, seorang pick-up untuk turunkan langsung ke bawah. Orang tanya kepada saya, saudara. Saya udah mau 50 tahun. Ibu yang gaji siapa? Yang bayar siapa? Luar biasa pertanyaan orang, benar. Ternyata sekarang semua orang kalau melakukan sesuatu yang dipikir apa? Pasti dibayar, benar? Pak, dibayar Pak, pelayanan Pak? Enggak kan Pak? Saya Pak ditanya Pak, karena bola balik antar batu bata, pasir. Kadang pagi jam 6 lewat siap anak-anak makan di rakyat. Saya udah pergi Pak. Udah pergi ke kampung-kampung. Nanti kita kerja di sana apa semua. Kemudian balik lagi sampai di rakyat. Angkat besi lagi ke atas. Mau naik ke lantai mau pagi sih. Orang tanya sama saya. Ibu sampai gini dibayar berapa? Baru saya tanya. Iya ya. Saya cocoknya dibayar berapa ini ya? Terus saya mikir, yang bayar saya siapa ibu, bapak-bapak, saudara, siapa yang bayar?
Tuhan tahu Mazda nggak sanggup dikenai mahkota bumi karena itu mencucuk-cucuk di kepalanya. Kenapa? Gatal luka sedikit kita heboh kan? Aku salah. Udah kita nggak bisa mama cuci piring. Ada luka. Tuhan tahu. Maka saudara, ada ayat ini, ayat kebanggaan saya. Ketika saya merasakan sedih, ketika saya merasakan sesuatu yang sakit, ketika saya merasa difitnah, ketika saya merasa tidak terima dengan sesuatu, saya ingat ayat ini. Coba buka saudara, itu kita tinggal sebentar. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15, apa dikatakan di sana? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, kalau ada saudara yang merasa saat ini sendiri menanggung beban hidup saudara, salah. Kalau ada saudara merasa di dalam pelayanan saudara dikucilkan, saudara merasa tidak ada artinya datang ke gereja karena tidak dapat apa-apa, saudara, apapun yang kita rasakan, dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Gak ada amin? Jadi saudara, di dalam mengerjakan ini, ketika saya capek ini belum karena hujan, udah jam 9 malam, kami nggak mungkin di Kampung gelap saudara. Lampu itu baru masuk lagi ini. Sinyal nggak ada. Kalau orang mau handphone harus naik ke atas baru sinyal ada. Dan kita harus naik di atas pipa hujan. Kita naik hujan ini, makanya saya sementara sampai di Rampung saya harus urus anak-anak lagi. Saudara, ini hal kecil yang nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan alami. Apapun yang saudara alami saat itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah Tuhan tanggung untuk menunjukkan kasih-Nya. Saudara, bayangin yang paling membuat saya terharu dengan kasih Tuhan itu dua orang saudara. Dikatakan tadi di sini di ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saudara, coba bayangin ini. Yesus yang tidak salah, bahkan Pilatus nih, dikasih nih. Ini Yesus dicari-cari sama Pilatus kesalahannya, nggak ada kesalahan. Dia kirim balik ke Herodes. Herodes cari, nggak ada juga kesalahannya. Udah dibalikkannya lagi ke Pilatus. Pilatus tetap bilang gak ada salah, tapi semua orang teriak-teriak bilang salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan orang-orang ini saudara bukan dengan gampang untuk sampai Tuhan disalibkan. Mungkin saya pikir udahlah kan kata mereka salibkan, ya udah tidak aja salib aja. Tapi enggak saudara, dia dipukul, ditampar, diolok-olok, bahkan dia ecek-ecek. Dia kan Mesias. Coba kita saudara belum difitnah. Kadang mungkin makan kita salah ya, tapi ketika ada yang negur kita, kita masih mau sakit hati enggak? Masih mau kita sakit hati kan? Masih mau kita dongkol. Tapi Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Saudara, di dalam keadaan dia dipukuli, dia dicambuk, haus, dikasih asam. Coba dia bilang, "Bapa, ampunilah mereka." Saudara, jadi saya mikir, kalau semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupku, aku jatuh ke dalam dosa, Tuhanku masih mau bilang, dosamu ku ampuni. Saudara, apakah Tuhan Yesus bilang, "Bapa, ampunan mereka," karena dia gak punya kuasa apa-apa? Oh, dia punya kuasa apa-apa saudara. Dia bisa balas, benar? Kenapa? Ketika
di atas. Sebenarnya tidak sanggup. Tapi saya tahu Tuhan sanggup memberikan kasihnya yang luar biasa. Maka Tuhan harus sanggup. Lakukan apa mau? Sekalipun tanpa harus tahu apa itu alasannya. Ini anak-anak kami dirakit, saudara. Saya bersyukur Tuhan sangat luar biasa baik. Hari demi hari, setiap pagi saya ngasih makan anak-anak ini 3 kali, pagi, siang, malam. Datang di depan saya kasih makan. Saudara, kalau lihat mereka 6 bulan lalu atau bahkan waktu mereka datang, saudara pasti terkejut. Itu rongga-rongga dadanya sampai pada nonjol, saudara. Rongga dadanya nonjol, pipinya sampai kerumpot. Sekarang anak-anak kami gemuk-gemuk, sehat, pipinya ratung-ratung. Tadi pagi, saudara, saya siap kasih makan anak-anak, saya bilang, sini anak-anak, pangkas. Saya saudara ini Tuhan ya, saya gak pernah belajar mangkas loh saudara. Saya gak pernah belajar mangkas, tapi sekarang anak saya semua yang orang keluarga rakit termasuk Elo saya yang mangkas loh. Model apa di mak? Mau tentara, pangkas tentara. Ada yang satu bilang, mak mau pilot, pangkas pilot. Saya bingung gimana nih pilot. Pokoknya kepalanya beda-beda. Tadi saya sebelum kesini mangkas cucu kepala saudara, termasuk suami saya. Saya udah mau 9 kurang 10. Mama aku katanya. Udah siap itu anak saya kecil bilang, mama mandi. Saya paling gak enak nolak. Saya pikir lah saya mandi pakai baju yang susah-susah nggak ribut, orangnya nggak suka dandan dari mana. Saya masih mandi. Siapa yang mandikan anakku? Oh tante ya, mama mau pergi. Mama katanya. Saya mikir, aduh mandikan anakku adalah sukacita buatku. Saya sempatkan mandikan. Karena setiap mereka mandi saya harus periksa lubang duburnya ada jamur nggak. Saudara, bukan pekerjaan gampang. Tapi saya sukacita menderita. Kenapa? Saya ingat Tuhanku untuk nolong aku untuk menjadi seperti ini, untuk jadi anak-anakku ini anak-anak yang luar biasa itu bukan gampang. Kami berdiri kan sekolah sekarang udah lantai 4. Siswanya sekarang masih bulan 4, tapi udah ada hampir 20-an orang yang datang. Itu pekerjaan kami bukan. Tapi Tuhan semua lakukan untuk menunjukkan Dia sayang sama kami dan kita saudara semua, amin. Yakin Tuhan Yesus sayang sama kita semuanya. Dan Dia bilang, jangan pernah takut. Bayangin yang mukul Dia aja, yang nyambut Dia aja, yang ludahi Dia saja. Tuhan dengan lapang hati bilang, Bapak ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia buat. Apalagi kita. Saudara, Tuhan lebih sayang kepada manusia atau kepada malaikat? Pada manusia. Kenapa? Kita diciptakan satu dan segambar dengan Dia. Malaikat enggak cuma manusia. Kenapa saudara? Malaikat jatuh, Lucifer jatuh ke dalam dosa, salah nih, berbuat dosa, dibikin apa? Dijatuhkan ke bumi jadi iblis. Saya jatuh, manusia jatuh. Siapa yang turun? Kita itu, Tuhan turun dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan kita. Amin. Ayo kita terima. Luar biasa Dia sayang sama kita. Jadi kalau kita tahu Dia sayang sama kita, kalau Tuhan pengen lihat kita datang ke ibadah ini setiap hari Minggu, angkat tangan kita bilang puji Tuhan, haleluya. Hanya itu yang Tuhan mau. Kenapa kita nggak mau, saudara? Amin. Tuhan hanya mau lihat kita datang beribadah kepada Dia, nyanyi sembah Dia. Bukan Tuhan nggak punya alat yang bisa nyembah Dia. Batu pun kata Tuhan bisa Dia bikin untuk puji Dia. Tapi Dia rindu lihat mulut yang Dia ciptakan. Mulut Mazda ini untuk nyatakan kebesaran Dia. Sebab apa? Dia udah mau digantung di kayu salib supaya hidupku berharga. Saudara, dan satu yang mau saya bagi lagi saudara. Kenapa Dia harus disalibkan? Ada satu ayat yang saya ingat tahun 93
ayat ini saya bagikan kepada adik saya. Dan waktu saya membagi ayat ini, saudara, saya menangis. Tapi kalau ingat dampaknya ketika ayat ini saya bagi, saya mau senyum. Tahun 93 saya mulai bertobat, mulai melayani walaupun saat itu saya masih SMA. Saya bagi ayat ini kepada adik saya yang kecil. Kenapa saya bagi? Waktu itu nanti saya bagi ayatnya. Kami 3 bersaudara. Saya umur 4 tahun, adik saya nomor 2 itu 2 tahun. Adik saya yang kecil ini, waktu mama saya pergi tinggalkan kami untuk menikah lagi, saudara, dia nggak kenal sama mama kami. Dia bahkan masih menyusu, nggak tahu mama kami ini gimana. Saudara, begitu mama kami pergi, kami ditaruh di kampung Siatan Dohan. Itu saudara, kampungnya sangat jauh, air nggak ada. Jadi kalau kami ngambil air di sebuah kampung kami ini, karena turun dari atas ke bawah, naik ke atas, bawa ember, jinjing air. Saya bayangin umur 5 tahun, 6 tahun saya ada jinjing. Saudara, kadang saya dari bawah rasanya bawa airnya penuh, tapi sampai di rumah airnya setengah penuh, jatuh, goncang-goncang jatuh. Dan adik saya ini gak kenal mama ini. Saya waktu itu akhirnya 5 tahun, dia masuk kecil, kami udah harus jaga babi, kerbau, kuda, ayam sama opung kami ini. Karena opung kami ini banyak sekali peliharaannya, ada kilang tadinya, tapi gak ada yang bantu karena anaknya semua sekolah. Jadi kami datang, kami lagi bantu opung ini. Saya sangat mengingat sampai sekarang, bahkan mungkin kedua adik saya, bagaimana perjalanan kehidupan kami yang sungguh luar biasa. Saya tidak pernah rasakan seorang mama usap kepala saya tidak pernah rasakan bapak saya waktu itu begitu diantar kami, dia balik ke Bajambi karena dia kontraktor di hutan. Jadi kami tidak pernah, sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu. Memang saya punya ibu lagi waktu saya naik kelas 4, 17 tahun, tapi saya ibu pengganti. Luar biasa, saudara. Saya banyak bekas-bekas nih. Habis. Tapi saya bersyukur itu membentuk karakter saya, untuk saya berani terus. Sampai seperti ada lagu, bukan berdiri di tengah badai, itu membuat saya tetap tegar apapun itu. Nah, adik saya, saudara, begitu datang ke tempat mama kami menikah, kami seneng nih. Aduh, punya mama baru, Waktu datang mama kami ini saya ingat sekali ya. Saya ingat sampai sekarang. Datang kami, saya pikir mama saya seorang PNS ya kan. Kami dibedai, disisiri, ya nggak pernah digituin, gimana rasanya, saudara? Baru disisiri, dibedakin, terus dibawa ke kerjaannya. Saya dipakaikan, nggak pernah pakai kaos kaki, saudara, nggak pernah pakai sepatu di kampung. Tiba-tiba saya dipakaikan kaos kaki warna putih segini, dikasih sepatu warna pink pakai tumit. Itu pekerjaannya, saudara. Nah, sampai sebulan, saudara, kamilah yang tahu. Sampai akhirnya saya nggak tahu kekuatan apa dikasih Tuhan sama saya. 2 orang adik saya ini tercampak, balik entah kemana. Adik saya nomor 2 laki-laki. Dikirim kemana? Adik saya yang nomor 3 yang busuk. Sekarang itu ada di bengkel Pasar 6 dia. Kayak motor servis itu adik saya paling kecil. Kami 2 perempuan. Dan puji Tuhan kami sekarang punya usaha masing-masing, diberkati Tuhan, kami semua pelayan. Dia singer di Express, suaminya juga multimedia. Saudara, adik saya ini yang saya paling kasihan. Dia tinggal di, saya mau sebutkan, di sebuah keluarga, masih saudara dari bapak saya. Sampai saudara, kami nggak pernah tahu rasanya jajan itu gimana, saudara. Saya nggak tahu rasanya jajan gimana. Sampai SMA, walaupun kami tinggal di Medan, bapak saya banyak duit. Karena dia seorang staf di perusahaan, semua orang tahu keluarga kami itu ribut selalu. Wah, saya nggak ngerti lah. Saudara, akhirnya adik saya ini diopek sama saudara. Kemudian dia pengen jajan di sekolah karena olahraga panas kan. Kemudian dia sampai jual bajunya, saudara. Dia jual bajunya, kemudian tempat dia tinggal ini ngadu nih kepada bapak saya. Lihat ini, si buta jualin baju, nakal begini. Adik saya, kami gak pernah ngadu sama siapa. Maka sampai sekarang, saudara, saya gak pernah punya pengaduan, saya gak pernah ada punya kawan curhat. Sampai sekarang, kawan curhat saya itu hanya Tuhan. Karena kami tidak tahu ngadu sama siapa. Mama kami ini dulu, kayaknya kami ini salah aja, belum ngomong, udah kita Akhirnya adik saya bilang, kirim surat dulu ya ke asrama
menangis kira-kira. Kak, sepertinya gak ada gunanya dari lahir Kak, aku gak kenal mama. Sampai sekarang pun aku dipukuli, pengen jajan Kak, beli es doger, gak ada Kak, aus sekali aku Kak. Jadi ada baju itu kan Kak, ku jual lah itu Kak. Baju itu pun monjen yang beli Kak. Jadi ku jual lah Kak baju itu. Cuma beli es doger yang aku Kak, sama risol satu. Pengen kali ku makan Kak. Tapi Kak setelah ini habis aku dipukuli Kak, habis aku dibalik. Masih aja Kak. Saya kasih ayat ini saudara. 1 Korintus 7 ayat 23. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya bilang itu sama dia. 1 Korintus 7 ayat 23, saudara. Sambil menangis, saya kirim sama dia. Saya bilang gini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, saya pikir dampak daripada ayat ini baik, karena bagi saya ketika Tuhan Yesus disalibkan, semua dosa kita udah lunas. Kenapa di dalam Yohanes Tuhan bilang sudah selesai? Benar? Sudah selesai. Segala utang, segala kutuk, segala keterikatan selesai. Bagi saya udah selesai deh, merdeka dalam Tuhan. Ternyata saudara, dampaknya itu apa dari saya? Dia nggak balas surat saya bingung. Kami bukan gampang permisi karena dia bukan tinggal di Medan tapi di satu desa di luar. Ternyata dia pikir kamu telah lunas. Siapa yang beli aku? Maka saya bilang waktu saya kasih ayat, saya menangis. Tapi begitu melihat dampaknya, saya mau ketawa. Iya Kak, pantaslah begini. Rupanya dibeli-belinya aku dibayar. Saya bilang, yang beli siapa? Loh, kakak bilang kasih ayat sama saya, kamu udah dibeli. Yang beli siapa Kak? Berapa dibayar aku Kak? Saudara, maka setiap saya ingat ayat ini, saya ingat momen itu. Dan saya ingat waktu menulisnya, saya menangis. Saya bilang, deh, hidup kita, percayalah, suatu saat Tuhan akan balas setiap air mata kita. Sekarang anaknya 2. Yang saudara, segala keterikatan kita itu sudah lunas di dalam Tuhan. Amin. Dan ayo, saya pengen ada satu kata Tuhan yang mau bagi kita di dalam ini juga. Dia coba di dalam ayat 42. Saudara, di waktu Tuhan Yesus disalib ada di kiri dan di kanannya kan? Yang di kiri malah bilang, oh kan Mesias, kenapa di kayu salib? Kenapa bisa ini? Gak selamatkan nyawamu. Saudara, yang kanan bilang gini, kita layak dapat salib ini, dapat hukuman ini. Tapi dia gak buat apa-apa. Nah ingat ini, dia gak salah apa-apa. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, orang yang paling bersalah, orang yang layak dia mendapat hukuman, dia tahu dia layak dapat hukuman salib. Saya tahu kesalahannya akan membunuh, apakah dia bisa pemberontak, yang dulu kan pemberontak dikejar-kejar sama pemerintahan Romawi. Saya nggak tahu apa kesalahannya sampai dia dihukum salib. Tapi dia sadari dirinya, saudara. Nah, ini tangkap. Untuk kita bisa segera dapat pemulihan dari Tuhan, buah daripada kekhilafan, lihat apa yang dilakukan di sebelah kanan. Dia hanya tahu kita layak dapat hukuman. Dia bilang, dan dia bilang, kenapa aku dapat datang sebagai Raja? Saudara, dia nggak pernah gereja, dia nggak pernah ikut FA, dia nggak pernah ikut KOM. Tapi dia bilang, Yesus, ingatlah aku ketika kau datang sebagai Raja. Dan apa yang harus Tuhan jawab, saudara? Ketika dia mengakui dia salah dan mengakui dia Tuhan sebagai Raja, Tuhan langsung jawab. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Salib akan berdampak kepada kita. Ini kisah 2000 tahun yang lalu. Orang mungkin bilang, itu kan udah lewat.
selamat saat ini. Amin. Ketika kita mengakui kelemahan kita, ketika kita mengakui ketidaksanggupan kita, saudara, saya nggak mau idolakan dirakit. Nih ada dua mau saudara ketemu sama orang-orang dirakit. Kadang saya nggak terima kalau saya nggak bisa datang doa malam, tiap malam mereka merasa langsung ini pemimpin kita mana? Padahal saudara, saya mau curhat sama saudara, mau cerita sama saudara. Padahal sebenarnya saya seringlah orang yang paling pengen, tapi Tuhan udah nggak sanggup, udah nggak tahu mau buat apa, Tuhan. Udah nggak bisa mentok. Apalagi saudara kalau udah napas anak ini tadi satu-satu, suhunya nggak turun-turun. Kita segala upaya udah buat, uang udah nggak peduli, beli obat, udah bawa ke mobil, profil berobat, nggak bisa juga. Dan itu satu-satu, segala usaha dibuat. Ada suara yang bilang, nih saudara, iblis bisa bisiki kita suara loh. Yakin ya? Dia bilang apa? Capek kali kalian tertidur-tidur. Sebentar oksigennya habis, ayo sambung beli oksigen. Satu hari 3-4 kali tahun ganti oksigen. Saudara, bukan murah. Kami nggak ada bantuan dari mana-mana, saudara. Ada suara yang bilang, bukan anakmu kok, capek kali kau. Siapa? Yang bilang sama Moje nanti, makasih ya Bang jaga. Gak ada. Capek kali. Ketika anak saya berproses, kemarin anak saya gede, nangis, saya terkejut saudara. Nangis. Saya panggil sini. Udah siap dia S1-nya. 19 tahun siap dia S1. Gelarnya 2 dari Adriana US. Sekarang saya suruh koordinator sekolah, atur sekolah supaya sekolah kita menuju internasional. Menangis saudara. Sini, turun Glenn. Mama lihat sikap kamu. Saudara, saya kalau salah, apa itu nih? Jadi ini orang tua, ingat ada firman Tuhan bilang, udah jangan dimarah-marahin anak itu. Betul. Tapi Tuhan bilang apa di dalam kitab Amsal? Ayo nanti semua orang tua baca ayatnya. Saya masih terapkan itu saudara. Kalau kau mau mengasihi anakmu, kalau dia berbuat sesuatu, kau harus memukulnya pakai rotan. Memang kau memukulnya pakai rotan, tapi kau akan menyelamatkan nyawanya. Ini kalau setengah jam dari janji, udah dia mau SMA, berdiri, saya pukul pakai rotan. Gak melawan. Ini anak saya udah gelarnya BSc dari Adjuna US sama teknik mesin dari Akademi Sampurna di Jakarta. Turun jaga, turun. Kamu mama lihat sudah seperti ini, dia bilang. Dia menangis saudara. Menangis sampai sesumbukan, kami bingung kok ini anak menangis apa dia bilang. Mama jangan nuntut saya seperti itu. Ketika saya butuh mama, saya kuliah di Jakarta, saya pengen bicara sama mama. Ma, pengen ngomong. Mama bilang apa? Aduh nak, adekmu di panti lagi sesak. Abang berdoa aja ya. Mama yang kubutuhkan kawan bicara. Tapi mama bilang adek lagi sesak. Kan saudara, kenapa saya marah dia badannya gemuk? Jadi saya bilang kamu harus kuruskan badanmu. Adekmu aja yang kemarin bilang gemuk saudara. Jadi kalau dia melayani saya lihat bibinya lembab. Ayo kurusin badan. Mama aja nggak mau gemuk kali. Mama tahu kenapa aku ngomong ini? Lari ke makanan, Ma. Aku telepon mama, Ma mau bicara. Mama sibuk dengan anak-anak di sini. Sampai aku nanya yang jadi anak mama ini siapa sebenarnya? Saudara, ketika saya ngomong, saya mau nangis. Saya bilang, Tuhan sampai seperti ini. Dan orang tanya kepada saya, berapa dibayar? Tapi itu Tuhan luar biasa nih, Tuhan ingatkan saya. Ketika orang tanya ini sama saya, berapa gajimu? Tuhan langsung kasih saya jawaban. Seperti biasa Tuhan jawab saya berdoa. Han, iya berapa gaji? Berapa aku? Tuhan langsung kasih Kejadian 15 ayat 1. Itu Tuhan tunjukin ayatnya. Baca. Apa dibilang di situ? Itu jawaban buat saya dan buat kita semua yang mau melayani dia. Kejadian. Ayo ini, ganti namanya Abraham ini jadi nama semua yang mau melayani. 1
kalau rajin ibadah belum lihat apa-apa saudara, jangan langsung kecewa. Disalibkan, katanya lututnya sakit kulit tanggungnya, sakit aja tuh terus. Katanya aku sembuh, gak sembuh-sembuh. Saudara, yang mau saya katakan seperti ini, Abraham itu 75 tahun dia keluar dari Haran ke Kasdim. Tuhan suruh keluar, umur 75 tahun. 85 tahun, ini, di ayat ini 85 tahun, dia ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kau bilang aku ada upah di ayat ini, tapi anakku gak ada. Oh, kau akan kasih anak, umur 85 tahun. 86 tahun, lahir anaknya Ismail dengan Hagar. Kata Tuhan, bukan itu. Saya mau tanya, Abraham lahir, apa? Siapa nama anak Abraham? Bisa lahir umur Abraham berapa? Berapa? Umur 100. Berarti berapa belas tahun saudara? 15 tahun. Kita masih rajin ibadah 2 minggu, belum lihat perubahan langsung kayak mana saudara? Langsung gak datang gereja lagi. Padahal Tuhan lagi menyediakan sesuatu di atas kepala kita. Tapi karena kita pikir kita batas, betul ya Tuhan, betul. Gak juga kau jawab 3 bulan Tuhan. Iyalah, apa yang bikin Tuhan. Saudara, sesuatu sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita untuk dihadirkan di bersama. Amin. Kalau nyawanya sendiri dia kasih, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Supaya kita boleh bersyukur dan aktif bahwa dia di sana. Apa yang sekarang lagi dipakainya, tapi belum Tuhan jawab. Saya juga saudara nggak tahu. Saya selalu bilang, saya lah orang yang paling gak punya, saya lah orang paling miskin, saya lah orang yang paling gak bisa apa-apa dan gak ada apa-apa. Itu membuat saya bergantung sama Tuhan saudara. Setiap jam 4, kepala saya duduk di kamar itu sendiri. Setiap jam 4 pagi, kepala saya letakkan di bawah sampai di lantai. Kepala saya letakkan di bawah, supaya apa? Saya tidak mengingat kehebatanku kemarin, tapi mulai hari dengan aku kosong, supaya Tuhan yang mengisinya. Amin saudara. Jadi jangan kita ingat bahwa kemarin aku udah bisa, hari ini pasti bisa. Saudara belum tentu, karena kata Tuhan kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, yang besok kita nggak tahu. Jadi saya saudara, dengan semua pekerjaan yang Tuhan suruh kepada saya letakkan setiap jam 4 pagi. Mau saya tidurnya jam 2 lewat, pokoknya jam 4 paling kurang 15, saya itu udah mulai bangun. Saya udah mulai sambil tidur-tidur, udah mulai nyanyi. Kadang saya gak tahu lagu apa, tapi Roh Kudus ikut nyanyi-nyanyi dengan saya. Nyanyi-nyanyi, kemudian jam 4 saya letakkan kepala saya di lantai. Saya bilang, Tuhan aku kosong, aku gak bisa apa-apa, gak ngerti apa-apa. Apa yang jalani hari ini gak ngerti apa-apa. Aku gak mau nengok apa yang udah kulakukan gagal ataupun berhasil. Karena kalau kita ingat berhasil, kita merasa nggak jago, benar? Tapi ketika aku merasa aku gak bisa apa-apa dan gak apa-apa dan gak punya apa-apa, dan percaya Tuhan yang akan mengisi. Amin saudara. Ayo kita ingat Jumat Agung ini bukan sekedar Tuhan Yesus sudah disalibkan, tapi hasil dari kayu salib itu apa di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita ini. Amin saudara-saudara, gak akan pernah malas untuk datang gereja. Mau demam, mau peluk kayak saya ini, melayani saya kemarin waktu rumah Jonta, bilangin loh, saya mau bilang, saya kurang enak badan. Tapi saya mikir apakah ini akan menghalangi melayani enggak. Kenapa? Saya kayak gini aja nanti masuk minggu bertukar, masa saya bisa waktu kamu. Ada yang ikut dengan kami, mana tahu aku bantu dulu masuk hari ini. Saudara, ayo kita hargai salib itu. Dengan apa yang kita bisa buat? Mungkin saudara tidak seperti kami yang harus menyuapin anak-anak, yang harus bantu anak-anak dengan oksigennya, dan tidak harus kami gempur-gempuran mikir besok ini beras apa, karena 30 kilo 3 hari sudah. Tapi saya selalu bilang, Tuhan ini beras habis. Uang tukang setiap Sabtu Tuhan paling sedikit 5 juta. Tapi arti salib sudah selesai, kata Tuhan, kami gak pernah punya utang.
kalau kami minta saudara kasih. Sejauh ini kami minta doa dan saya bersyukur dengan jemaat GBI Victoria, jemaatnya Pak Jonto luar biasa. Saya percaya kami bisa tetap seperti ini dalam doa saudara semuanya. Amin. Karena dukungan dari Pak. Saya tidak akan pernah bisa maju kalau bukan orang-orang yang mendoakan saya. Kami tidak akan pernah bisa tetap semangat. Tapi ketika ingat wajah-wajah saudara ketika saya melayani, ketika kami harus naikkan batu bata, kini kami harus naikkan batu bata sampai 7 dam truk, 1 dam truk itu 7.000 saudara. Jadi saudara nanti datang sore, kami naikkan batu bata. Tadi sebagian tim saya mengkasih anak-anak naikkan batu bata. Saudara, ketika kami naikkan batu bata ini, jujur saudara, saya sering ingat muka-muka saudara semua. Kenapa saya ingat? Saya selalu mikir, aku harus kasih kesaksian kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan bahwa kami semua lakukan ini bisa dan mereka pun akan bisa. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu pujian dan saya pengen lagu ini mengubah kita semuanya bahwa kepada Tuhan imani, jangan perhitungkan kiri kanan, karena bukan kiri kananmu yang akan menjawab doamu. Amin. Yang akan jawab itu adalah Tuhan yang tahu kehidupan Tuhan, yang tahu apa yang terbaik bagi kita adalah Tuhan. Amin saudara. Saya mau
apa yang kami perlukan. Bapak yang menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak yang hebat, yang tidak ada kurangnya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua karya-karyamu yang sudah Tuhan izinkan buat kami. Terima kasih untuk karya terbesarmu di atas kayu salib, membuat kami berarti dan masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati buat daripada penyaliban 2000 tahun yang lalu. Dosa
baru Tuhan. Setiap anak-anak kami yang hari Senin Tuhan akan mengikuti ujian perguruan negeri. Tuhan Yesus, kami berdoa jika Tuhan menghendaki, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada anak-anak kami, sebab Tuhan menjadi pembela bagi setiap anak-anak kami. Tapi kalau bukan itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan tutup dan bukakan jalan sesuai dengan maunya Tuhan. Berikan kami pengertian setiap orang tua supaya kami tidak mendikte anak-anak kami, memaksakan anak-anak kami kehendak kami, sebab kehendakmu yang harus jadi atas setiap anak-anak kami. Berkati Bapa dari anak-anak kecil di setiap rumah-rumah tangga kami, supaya anak-anak ini benar-benar kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap pelayan-pelayanmu di tempat ini, pemusik, juga yakin, juga yang lain Tuhan Kau berkati supaya Kau memberikan berkat Imam Lewi kepada mereka. Dan juga Bapa, kami tadi sudah membawa sedikit persembahan dan semua yang memberikan kepada kami. Biar Bapak Kau yang boleh menerima persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang sudah memberi. Bahkan kalau belum bisa memberi, Tuhan akan memberkati mereka supaya di hari-hari yang akan datang mereka boleh memberi. Terima kasih Bapak Kau yang membalaskan itu berkali-kali lipat, melebihi daripada yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima dari berkat daripada Tuhan. Kita buka tangan kita buka hati kita, buka pikiran kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dan pengalaman Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita, memberkati kita, membukakan jalan kita, gelai dan hati utama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya sama katakan amin. Kalau Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, kami meminta kepada Bapak Ibu selesai ibadah ini jangan pulang dulu karena akan ada acara. Mana acaranya? Acara sekolah minggu, agar ibu-ibu dan bapak-bapak ikut ya untuk mendampingi anak-anaknya. Sekian dan terima kasih. Salam.